kita itu tidak berpikir karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait yang kau pikir. Kau untung karena kau berpikir makanya kau mualaf, kau bertanya, kok bisa, kok bisa, kok bisa kan gitu. Paham kau? Oke, kalau gitu kayak sekarang lah, zaman sekarang. Masa semua nggak berpikir? Ini kenapa ya teman-teman kayak Katolik sama Protestan tuh nggak pernah mempertanyakan gitu? Kenapa iman kami? Kenapa jumlah kitab kami berbeda? Bahkan masih sangat sering kita jumpai teman-teman diskusi kita di TikTok ini ya, yang Kristen Protestan, dia nggak tahu beda dia sama Katolik apa. Bahkan saat kita bilang jumlah kitab kalian beda, ya, jumlah kitab kalian tuh beda loh. Dia sampai bilang mana ada, asal ngomong kamu nggak ngerti kekristenan gitu. Dia sampai, loh, ini apaan sih gitu. Dia yang nggak tahu tapi seakan-akan, ya, Karena mereka tidak mau cari tahu, Abang. ya tunggu dulu bang. Jadi ini yang kita agak bingung gitu. Kok bisa gitu? Orang sampai istilahnya nggak pernah mempertanyakan, kok kita beda ya sama sebelah? Kenapa ada dua Kristen? Kenapa ada Ortodoks? Kenapa liturginya beda? Kenapa begini nih? Kenapa? Padahal ini udah zaman modern yang lu kalau mau cari jawaban tinggal search Google gitu. Beda dengan zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan lu harus bertanya nih. Ada orang kan mungkin malu. Wah, nanti gua tanya sama pendeta, pendeta tersinggung. Atau enggak, wah, saya tanya nanti nggak enak ya sama pendetanya. Atau enggak mungkin malu gitu kan, nggak punya kesempatan. Tapi kalau zaman sekarang kan lu mau cari tahu gampang gitu. Ini kenapa teman-teman Kristen, ya, Protestan dan Katolik nggak pernah mempertanyakan agama mereka ini sebenarnya sama apa enggak gitu. Kalau Uni Rival lihat. Hmm, kan nih gue ceritain sejarahnya ya. Nih harus kita pakai sejarah deh. Kalian harus tahu ya bahwa konsili-konsili itu justru hadir untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak mempertanyakan bagaimana orang lain, tapi membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Maka muncullah konsili ya. Konsili ini kan teman-teman tahu sendiri rapat untuk memutuskan hal-hal yang dianggap problem. Oke. Konsili Nikea itu di abad ketiga itu tujuannya membendung ajaran Arianisme. Hasilnya ditetapkan oleh hasilnya yang benar adalah ajaran Athanasius. Kemudian setelah muncul Arianisme, ada imam dari Alexandria bernama Arius ya. Dia berkhotbah mengatakan ajaran dianggap sesat bahwa ada suatu waktu mana Allah pernah tidak ada. Kemudian muncul Konsili Efesus. Konsili Efesus ini tujuannya sendiri membendung ajaran Nestorian. Ya, nih hasil gerejanya Assyria melepaskan diri. Di situ tuh berpisah tuh Assyria melepaskan diri. Setelah itu ada heresi atau ajaran sesat yang disebut Nestorian. Nestorianisme adalah doktrin ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai pribadi manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang menunggal, seperti disebutkan dalam Konsili Nikea. Berkembang tuh pemahaman tentang siapa Yesus, tentang Kristus. Nestorian pada tahun 386 sampai 451 ini asalnya dari seorang Nestorius ya, lahirnya itu seperti yang saya sebutkan barusan. Dia seorang patriark dari Konstantinopel. Nah, ajaran dari paham yang sangat menuai kontroversi ini diadakan di Efesus pada tahun 431. Ditentanglah ajaran Nestorian ini. Kemudian perseteruan ini disebut dengan skisma Nestorian. Gereja yang tidak menerima konsili Efesus atau disebut gereja non-Efesias, yaitu gereja timur Assyria, yang akhirnya memisahkan diri dari gereja agung di Kekaisaran Romawi. Sebagai reaksi terhadap keputusan konsili Efesus, gereja Assyria kadangkala meskipun tidak tepat diasumsikan sebagai sebuah gereja ortodok oriental, karena sebagian terpusat di wilayah Kekaisaran Persia. Selain itu, gereja Assyria menghormati orang-orang kudus. Dan ini pembelajaran aku dapat dari Bunda Etika ya. Ini aku lagi baca dari Bunda Etika. Enggak, Bunda, kita tahu sejarah itu. Cuman yang aku bingung gini. Uni nggak pernah nanya sama teman-teman Kristen gitu. Kenapa kalian nggak mempertanyakan? kita baca dulu Jul, nanti baru kita baca dulu sejarah singkatnya. Ini aku bacakan singkat-singkat aja loh, ya. Dengar dulu kenapa terjadi perpecahan itu aku ceritakan dulu. Nah, gereja timur Assyria mendukung pandangan Nestorius, ya. Gereja timur Assyria mendukung, makanya Waraqah bin Naufal itu dituduh sama si John Damaskus itu sebagai pengikutnya Nestorian, dianggap salah satu kekristenan yang sesat gitu. Sama si siapa tadi bapak gereja Johannes Damaskus yang hidupnya tidak beda jauh dengan baginda Rasul, kurang lebih sekitar 30 tahun jaraknya. Nah, kemudian muncul lagi Konsili Chalcedon. Nah,
Konsili Kalsedon ini tujuannya membendung ajaran monofisit. Nah, pertama ya, ajaran yang dianggap bidat oleh paham Tritunggal itu yang pertama adalah Arianisme, kemudian Nestorian, yang kemudian monofisit. Monofisit ini kurang lebih hampir menuhankan manusianya Yesus. Nah, hasil dari konsili ini gereja Ortodoks Oriental melepaskan diri dari gereja Ortodoks Timur. Ini pertama-tama munculnya perpisahan Jul. Perpecahan-perpecahan itu muncul dikarenakan adanya konsili-konsili yang kemudian keputusannya itu tidak disepakati karena ya mereka tidak sepakat, ya udah mereka pisah gitu. Nah, kita jelasin dulu, kita bahas dulu perpecahan itu terjadi bagaimana prosesnya. Nanti kita baru pertanyakan. Awam nih, Kemudian terutama teman-teman Kristen awam yang di bawah nih. Kenapa nggak ya, pernah mempertanyakan kok kami beda ya dengan yang sebelah gitu? Nggak usah jauh-jauh lah, Protestan dan Katolik lah, dua yang paling gede sekarang. Ya kalau kita bicara tadi kan itu pemahaman banyak yang sudah dimusnahkan ya, sudah banyak istilahnya benar-benar udah ditumpas. Ini yang sekarang ada kan artinya Ortodok, Protestan, Katolik yang jumlah kitabnya beda, konsep keselamatannya beda gitu. Kalau kita bicara Tuhannya sama, tapi konsepnya Jul beda, itu udah Tuhan itu yang berbeda loh. diblokir aja itu penghujat itu, ngapain dibiarin, nggak ada manfaat. Enggak, aku cuma bingung gitu. Salam, Shalom selamat Bang Deddy. sore Indonesia. Apa kabar dari Mbak Hai, Cantik, Nona alhamdulillah Jessica, Selamat sehat. malam. semuanya? Indonesia Aku lanjut dulu ya. saja. Aku lanjut dulu ya. Lanjut, Uni, lanjut. konsili itu terjadi berapa kali, Uni? Ya, ini kita bacakan, kita Oh kita ya nanti ya kita ya. bahas Oh, itu. udah Oke. sampai. Ya, Nah, lanjut. kemudian setelah konsili Kalsedon itu ya, jadi konsili Efesus tidak lantas menyelesaikan masalah. Muncul lagi heresi ajaran sesat yang disebut monofisit. Nah, jadi monofisit inilah muncul kemudian konsili konsili Kalsedon. Nah, kemudian kalau doktrin dari dari doktrin monofisit itu ada beberapa ya. Aku pernah bahas sama Pak Jody dan aku mau simpulin ini dari Bunda Etika nih. Ada yang namanya Eutychianisme, meyakini bahwa kodrat manusiawi dan ilahi pada Kristus tergabung menjadi satu kodrat yang tunggal. Kodrat kemanusiaannya telah hilang sesuai dengan nama alirannya. Tokohnya adalah Eutyches, seorang rahib di biara Archimandrid. Nah, di sini kau bisa paham Jul bahwa mereka itu punya sudut pandang pribadi masing-masing lalu mereka ajarkan dan diterima sama murid-muridnya. Udah clear. Clear Jul, pandangan ini yang disebarkan, kemudian disebarkan, muncullah. Kau tengok ya gereja-gereja, GPI ini, gereja itu. Artinya setiap orang bebas mentafsirkan apa pemahaman mereka, lalu mereka ajarkan bagi yang mengikuti ya udah ikutlah jadi jemaatnya. Makanya setiap ada sekitar 59 ribuan denominasi dalam kekristenan di seluruh dunia, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada doktrin dari Apollinarisme yang dikemukakan oleh Uskup Apollinaris dari Laodikia tahun 310 sampai 390. Mempercayai bahwa meskipun Yesus adalah seorang manusia tulen, dia tidak memiliki pikiran manusia, tetapi pikirannya semata-mata adalah ilahi. Itu ajarannya. Kemudian, nah untuk membentengi aliran sesat ini diadakanlah Konsili Kalsedon tahun Uni, 451. nggak, aku ada ide ya. Kan ingat nggak zaman dulu tuh aku pertama kali itu kan memperkenalkan oneness sama Unitarian ke teman-teman, dan dari situ kan banyak tuh orang-orang yang sebelumnya Trinitas pindah ke Unitarian, pindah ke oneness gitu. Bahkan waktu itu aku dilaporin karena dianggap memberikan panggung pada pengajaran sesat gitu kan. Kenapa kita nggak fokus aja ya kembali memperkenalkan Kristen Katolik dan Protestan ini beda loh gitu. Jadi kalau ada yang Katolik ya kita tanya gitu pandangannya tentang Protestan, begitu juga dengan Protestan gitu. Sebenarnya yang mana yang benar gitu. Jadi mending daripada kita debat kusir sama mereka, ya kita Enggak apa-apa. edukasi balik. Ya kita edukasi balik Perasaan mereka sih. ini aku lakuin sama Pak Jody kemarin, membaca skema teologi dari teman-teman Iya betul, Kristen yang membaca ada skema. di Ya benar, itu juga dulu pernah aku lakuin sama Pak Jody. Cuman masalah gini, bisa nggak kita jadi anggap kayak teman-teman Kristen tuh kayak pasien gitu. Jadi spesifik gitu, sama kayak dulu gitu. enggak Spesifik satu usah persatu gini. kita luruskan pemahaman dia lebih cocok kemana. Bukan luruskan, salah. Kalau menurut aku tuh lebih kok explore aja. Mereka naikin satu misalnya. Biarkan mereka menjelaskan pemahamannya. Nanti kita akan baca bahwa pemahamannya itu jatuhnya ke mana? Ke monofisit kah? Oneness kah? Unitarian kah? Atau Sama kayak jangan-jangan zaman mereka dulu ingat Nestor? nggak waktu si Mikana gitu kan? Mikana tuh kan Mm-mm. nggak jelas pemahamannya. Loh, Setelah karena itu disadarkan, aku yang ngasih tahu dia iya, bidat itu. iya. Pertama Waktu kali. setelah disadarkan kan dikasih tahu bahwa dia tuh oneness, baru dia pelan-pelan menerima kenyataan bahwa dia tuh sesat gitu. Kamu tahu nggak? Terakhir aku tanya dia jawab apa? Apalagi? Aku tanya, gerejamu kemana, Mik? Gitu kan. Aku bisa masuk gereja apa aja, Cebi, terserah aku gitu.
apapun itu, iya apapun gereja sama aja gitu. Loh, Semuanya bisa aku masuk gitu kan ke sana. semua orang memang bebas mau ke gereja mana saja. Cuman masalah gereja itu sesuai nggak dengan pemahaman kamu gitu. Nggak peduli dia. Wah, itu yang harus kita coba sadarkan kepada teman-teman yang masih nggak tahu. Karena orang Kristen awam nih banyak sekali loh. Banyak sekali orang Kristen tuh yang istilahnya dia jadi Kristen karena ikut bapak mamanya, tapi dia nggak ngerti gitu. Nggak ngerti bagi dia tuh Yesus siapa. Jadi masih banyak orang Kristen yang abu-abu, dan ini yang harus diluruskan, ya, dikembalikanlah ke jalurnya mereka masing-masing. Emang yang bener Iya, yang mana? Yang bener yang mana, Jul? enggak Ya gini kalau loh di Jul, pandangan kita caranya semua gini. salah, tapi Enggak, minimal caranya gini. dia salahnya jangan sendirian gitu. Ya. Gini Jangan gini dia tuh Jul, kayak kita kayak ingatkan salah dia, tempat. dia masuk ke mana. Aku sepakat nih. Kalau naikkan misal kayak Bu Darni, biarkan dia menjelaskan. Nanti kita cari tahu tuh dia tuh lebih tepat kemana. Bener nggak dia tuh Trinitas sehakikat atau jangan-jangan Trinitas subordinat? Karena kemarin itu beberapa orang tuh sempat menjelaskan Trinitas, ternyata dia subordinat. Banyak banget yang subordinat karena dia gini, Erben itu tanpa sadar dia subordinat tanpa dia sadar. Nah, ketika kita kasih bukti-bukti kalau dia subordinat, karena subordinat itu ada hierarki, Jul. Karena kalau seandainya Yesus itu bukanlah sang sumber, dia berasal dari sang sumber, itu secara otomatis logika itu sudah subordinat dia. Ada hierarki antara sumber dengan sang sumber, antara sang sumber dengan yang Ada kemudian beda keluar dari derajat. sang sumber. Ya, ada Iya, beda ada derajat. hierarkinya. Nah, itu sudah masuk ke ranah subordinat atau triteos. Nah, kalau triteos Pak Judi itu dia mengaku bahwa dia triteos Kalau Pak subordinat. Jody Maksudnya gini, enak clear, banyak orang yang ya, clear, tapi memang banyak orang yang nggak abu-abu, termasuk jujur. Mereka tuh nggak Erben, jujur. Oh ya iya. Erben, Nah, si Sofiatul, padahal dia Sofiatul subordinat tuh. aja, Sofiatul itu pernah menjelaskan politeis. Dia mengaku Tuhan itu politeis sejenis. Nah, besoknya dia berubah lagi menjadi kayak apa ya? Lebih ke tanpa sadar ya. Gini loh, kita bisa buktikan mereka itu kan tanpa sadar menjadi bidat dengan Iya. sendirinya. Kan bilang pemahaman dia bolong-bolong kan, pemahaman si Sofiatul salah gitu. Ya konsekuensi ajaran yang mohon maaf aku bilang ya mustahil ajaran dari Tuhan itu bikin uh, perpecahan secara fundamental kecuali memang sesuatu yang hal-hal yang memang harus penuh hikmah memahaminya. Nih aku Jadi ada bacakan satu lagi statement yang literatur. seru nih ya. Ada satu statement yang harus kutekankan kepada teman-teman, terutama teman-teman Kristen ya. Kan banyak teman-teman Kristen kalau udah bingung jelasin dia bilang gini, bagaimana mungkin kita manusia bisa menjelaskan Tuhan yang maha luar biasa gitu? Nggak sanggup kita gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mereka akan bilang seperti itu. Bahkan Mendiang Mangapul Sagala, seorang doktor teologi, dia ngomong sama saya, Pak, Julius, 16 tahun saya belajar tentang Trinitas, dia bilang. 16 tahun saya khusus belajar Trinitas, dan sampai detik ini saya nggak akan bisa juga menjelaskan, dia bilang. Karena nggak sanggup. Ya, dia bilang nggak sanggup. Terus saya cuma bilang satu hal, ya, kalau kita mencari tahu siapa Tuhan kita, nggak akan sanggup. Manusia nggak akan sanggup mencari siapa itu Tuhannya. Oh, Dan ini itu sudah kesalahan dilakukan. berpikir Ya, mereka Jul. tunggu Ini aku harus dulu. Jadi termasuk aku sampaikan kepada Budi Asali dan dia setuju ya, Pendeta Bos juga setuju. Karena kalau manusia yang cari Tuhan, manusia akan mengada-ngada. Ya itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita gitu kan. Ada yang cari Tuhan, dia pikir wah matahari lah Tuhan, ya udah dia sembah matahari. Dia lihat bahwa petir yang hebat, dia sembah petir. Dia lihat laut yang hebat, dia akan sembah laut gitu. Karena dia yang mencari sendiri. Itulah kenapa Tuhan yang harus menjelaskan siapa dirinya. Menjelaskan dengan cara apa? Melalui perantara para nabi. Melalui statement-statement yang pasti bisa diterima manusia gitu. Karena dia Tuhan dari seluruh manusia. Tuhan dari Uniriva yang bodoh, Tuhan dari Cebi yang lebih pintar gitu. Ya, pasti dia bisa menjelaskan siapa dirinya sehingga si Cebi bisa terima, Uniriva yang bodoh pun bisa terima gitu. Itu Tuhan yang benar. Dia bisa menjelaskan siapa dirinya dengan kapasitas manusia. Karena dia yang ciptakan kita, dia tahu kapasitas kita gitu. Nah, itu yang teman-teman Kristen kadang nggak ngerti gitu. Ya, teman-teman Kristen yang membuat dirinya sendiri bingung sendiri gitu. Ya ada yang simple tapi dibuat rumit sama mereka. Ini yang kadang-kadang kita bingung gitu. Jelas-jelas itu Yesus udah bilang siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa yang harus dilakukan oleh pengikutnya gitu. Datang kalian pergi mempersulit diri sendiri dengan menganggap wah dia pasti Tuhan lah, udah dia setara gitu kan. Yesus sudah ngomong dengan sangat jelas. Itu aja dipelintir, dikarang-karang. Jadi kita bisa lihat bahwa ada orang tuh saking cintanya, jadi nambah-nambah gitu. Ya, sama kayak misalnya orang mengagumi Uniriva. Ya, wah Uniriva ini pintar sekali. Saya lihat dia ini pasti jelmaan dari siluman gitu kan. Karena dia pintar sekali gitu. Padahal nggak ada itu. Gitu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman gitu. Jahat sekali Bang Jul. Nggak, itu memang terjadi di dunia loh.
Orang itu kalau udah terlalu kagum, ya dia akan menambah-nambah cerita. Sama kayak kita lihat cerita raja-raja zaman dulu gitu. Tiba-tiba ada kesaktiannya lah, ya, dibilang dia kebal lah, dibilang dia beginilah begitu gitu. Itu kan karena saking lebaynya orang-orang. Jadi Aku hati-hati turun lah. teman-teman. Tinggal kau sama Cebi, kau ngomong sama Cebi aja aku turun. Udah, silakan lanjut Uni. Enggak, sebelum kau minta maaf. Kau bilang aku Kenapa pintar Dek 3 kali Rifa? dulu. Dek Rifa Kau bilang kenapa aku pintar begini, 3 kali Mak? dulu. Kalau enggak aku nggak ngomong. Diam Ya, aku. Uni Rifa pintar, Uni Rifa pintar. Gaji lu naik Kali. 3 kali. Satu kali lagi bang. Satu kali lagi ayo. Kau bilang sekali lagi. Ya udah nggak jadi aku ngomong dia. Bang Jul jangan jahat-jahat lah jadi pria. Jadilah pria hati, murah senyum dan rajin menabung gitu loh. Aku mau turun. Aku mau turun. Tuhan itu cuma ada 2 Tidak tahu jenis ya. rupanya. Tuhan yang menciptakan